الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang terputus ketika itu di ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Dalam sebuah riwayat dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat ay fatata'allaqu al-jariyatu bi abiha fataqul bi ayyi dhanbin qataltani fala yakunu lahu 'udhrun. وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ملطخا بدمائه فيقول يا رب هذه أمي وهذه قتلتني. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap perempuan, bagi setiap ibu yang membunuh anaknya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, maknanya Imam Qurtubi mengutip hadis ini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Innal mar'ata allati qatalat waladaha, sesungguhnya setiap ibu, setiap perempuan yang bunuh anak kandungnya sendiri, ta'ti yaumal qiyamati, nanti hari kiamat, anak ini akan ngegelayut bisadiyaiha, di payudara ibunya. Ya. Mulattakhan bidimaihi, sembari kemudian memeperkan darah-darahnya. Ya. Kalau bahasa memeperkan apa sih? Apa isinya itu ya? Bahasa Indonesia nggak tahu sih. Bahasa kita meperin apa itu? Mulattakh. Hah? Apa itu? Ya, pokoknya sama-sama paham lah Pak ya. Ya. Kemudian sambil dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, hadhihi ummi, ini dulu ibu saya di dunia, hadhihi qatalatni, dulu dia yang bunuh saya, dulu dia yang gugurin saya, dulu dia yang aborsi saya, dulu dia yang buang saya, ya masukin kantong kresek dia nih orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Status anak tidak pernah ada istilah anak haram. Perbuatan orang tuanya lah yang haram. Jangan kemudian membuat anak akhirnya dibunuh, diaborsi, digugurkan dengan sengaja. Ayat inilah menjadi jawaban dengan hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Qurtubi tadi. Nanti hari kiamat anaknya bangkit, ibunya bangkit, langsung ngegelayutin payudaranya,
langsung meperin darahnya seraya mengatakan faqulu ya Rabb, wahai Allah, hadhihi ummi, ini ibuku dulu di dunia, hadhihi qatalatni, dia yang bunuh saya. Ya, wal iyad billah. Wal qaul al-awwal alayhi al-jumhur wa huwa mithlu qawlihi ta'ala li Isa, a anta qulta lin-nas ala jihati at-tawbikh wat-tabkit lahum fakadzalika su'alul mawhudati tawbikhun liwaidiha. Ya. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu tentang semua anak yang dibunuh dia akan ditanya, ente emang dosa apa? Dan pertanyaan itu bukan sebuah pertanyaan taubihan wa tabkitan. Apa artinya taubihan? Dalam rangka ingin menghinakan orang tua yang membunuh anaknya di hadapan semua makhluk Allah yang ada di mahsyar. Ya. Sebagaimana ketika ada seorang anak kecil dipukul. Anak kecil dipukul, dia nangis. Di hadapan orang dia nangis, kemudian kita tanya, kamu dipukul sama siapa? Sama mama. Emang kamu salah apa? Kata Imam Qurtubi begitu permisalannya. Seperti seseorang yang ditanyakan oleh orang lain ketika dia seorang anak dipukul oleh orang tuanya, maka ditanya, nah emang kamu salah apa kok sampai dipukul orang tuamu? Di hadapan banyak orang begitu, Pak. Kira-kira kalau jadi orang tuanya gimana? Ada orang tua mukul anaknya nangis. Terus banyak orang nanya, kenapa nak? Kok dipukul sama orang tua kamu? Kan malu orang tuanya digituin. Maka kata Imam Qurtubi, taubihan itu dalam rangka Allah mempermalukan para orang tua yang membunuh anaknya. Ya. Lianna hadza mimma la yasihhu illa bidzambin. Karena membunuh itu mengambil nyawa seseorang itu tidak diperkenankan melainkan terhadap perbuatan dosa besar. Apa saja yang diperbolehkan untuk kemudian merenggut nyawa? Yang kita sebut dengan hudud, hukum-hukum yang telah ditetapkan. Satu, dalam fikih disebut dengan riddah, yaitu murtad. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Siapa yang murtad, bunuh, halal darahnya. Dalam mazhab Syafi'i yustadab salasata ayyam, diminta taubat 3 hari. Kalau masih mau kembali enggak jadi haram tetap kembali haram darahnya. Yang kedua adalah yang berzina dan dia adalah muhsan, yaitu yang sudah menikah, punya pasangan halal, dia berzina, darahnya halal, yaitu dengan cara dirajam sampai mati. Kemudian apa lagi? Hirabah, begal. Bisa yuqattal, bisa yusallab. Yuqattal itu potong silang, atau cincang, atau mutilasi sekarang bahasanya, taktil. Atau yusallab, disalib. Atau yunfau minal ard, diasingkan sejauh-jauhnya ke negeri yang paling terpencil, nggak ada kehidupan di sana. Itu begal-begal begitu. Hirabah. Ya. Atau apalagi orang yang membunuh, halal darahnya untuk qisasnya dibunuh. Ya. Selain itu nggak boleh. Makanya anak ditanya, kamu kenapa nak? Emang kamu bikin dosa apa sama ibumu sehingga kamu dibunuh sama ibumu? Padahal tidak halal darah seseorang kecuali dalam beberapa ketentuan yang telah ditentukan secara syariat. Ya. Ini ada anak dibunuh, kenapa? Wa idzal mau'udatu su'ilat. فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها. Karena anak ini nggak tahu dosanya apa, ditanya dia nggak bisa jawab, maka semakin Allah punya hujjah untuk menghabisi orang tuanya nanti di akhirat. Jadi pertanyaan itu semata-mata dalam rangka Allah punya hujjah,
punya dalil, punya landasan untuk membalas perilaku dia dulu kepada anaknya di dunia, di akhiratlah saatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa fihi dalilun bayyinun ala anna atfal al-musyrikin la yu'adzabun wa ala anna at-ta'dzib la yustahaqqa illa bi dhanbin. Dan ini juga dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwa anak-anak orang-orang yang musyrik ketika dia meninggal sebelum usia balighnya, maka la yu'adzabun, mereka tidak akan dikenai azab. Anak-anak yang non muslim meninggal sebelum usia baligh, di akhirat tidak kena azab. Ya. Dan ini juga menjadi dalil, kata Imam Qurtubi, adalah anna ta'dziba la yushaqqa illa bidzambin. Allah enggak berhak mengadab siapapun kecuali kalau punya dosa dan salah. Maka ditanya dulu, kamu kenapa nak? Kok bisa dibunuh sama orang tua? Ada kesalahannya, dosanya. Maka ini ayat menjadi dalil Allah tidak akan mengadab siapapun kecuali akibat kesalahan dan dosa. Dan belum sempat bertaubat tentunya. Nah, lanjut kepada ayat berikutnya. Wa idza as-suhufu nushirat ay futihat ba'da an kanat matwiyyah wal murad suhuful a'mal allati katabatil malaikatu fiha ma fa'ala ahluha min khairin wa syarr tutwa bil mauti wa tunsharu fi yaumil qiyamati fayaqifu kullu insanin 'ala sahifatihi faya'lamu ma fiha. Saatnya nanti suhuf itu adalah catatan amal yang ditulis oleh para malaikat-malaikat Allah yang disebut dengan kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan katibin yang mencatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ya, tidak ada satupun yang ditinggalkan, baik dosa sekecil apapun atau sebesar apapun, kecuali semua ada hitungannya. Ya, mereka akan mendapati semua yang mereka lakukan amilu hadir di situ. Ada buktinya, semua rinci. Dan Allah tidak akan zalim kepada siapapun, walaupun sebesar atau sekecil apapun. Ya. Kenapa disebut dengan suhuf nusyirat? Nusyirat itu dibuka kembali, dihamparkan, mansyur, dibentangkan. Sebab yang namanya suhuf, dia tutwa bil maut, dia akan tertutup otomatis dengan kematian. Jadi kitab itu akan otomatis tertutup ketika seorang manusia, ketika kita mati, langsung tertutup. Dan akan terbuka yaitu nanti ketika di mahsyar. Langsung kitabnya terbuka. Dan setiap kita akan berada di dekat sahifah masing-masing. Fayaqifu kullu insanin 'ala sahifatihi faya'lamu ma fiha. Langsung ada di hadapannya. Bagaimana cara penyerahannya? Ada yang fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan seterusnya. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, dan ada yang dari belakang. Ada yang dilemparkan begitu saja. Tapi semua kitab itu hadir dan setiap kita akan melihat. Faya'lamu ma fiha, semua yang ada dalam kitab itu kita bisa menyaksikan secara detail. Ya. Terbuka semuanya. Kelihatan jelas semuanya. Maka di mahsyar semuanya sudah tahu nasibnya sebenarnya, Pak. Mahsyar itu tempat di mana semua sudah tahu nasibnya. Ya. Padahal perjalanan menuju sirat masih jauh, tapi mahsyar sudah ketahuan. Itu step awal. Ya. Disitulah kemudian nanti ada yang saling tuntut menuntut satu dengan yang lain. Ya. Siapa di antara hambaku yang mengadu sama aku, kata Allah. Disitulah hadis tentang atadruna manil muflis. Kalian tahu enggak siapa yang bangkrut itu?
Ya, datang membawa pahala salat, ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Datang dengan pahala salat, puasa dan zakatnya, ternyata di hari kiamat semua habis. Itu di mahsyar kejadiannya. Ya, tentang ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana? Di mahsyar. Saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imam yang adil, kemudian anak muda yang hatinya terpaut di masjid, yang tumbuh beribadah kepada Allah, yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ada seorang yang digoda oleh wanita yang punya kedudukan dan kecantikan untuk melakukan tindakan kekejian, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Kemudian laki-laki yang di sepanjang malamnya matanya berderai air mata karena takut kepada Allah, dan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itu 7 golongannya. Di mana kejadiannya? Di mahsyar. Terbagi ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah was-sabiquna as-sabiqun. Di mana? Di mahsyar. Ya, ada golongan kanan, golongan kiri, ada yang as-sabiquna as-sabiqun dalam surat Al-Waqiah itu. Tafsirnya nanti bisa silakan dibaca. Itu di padang mahsyar juga. Ya. Dalam surat Ali Imran misalnya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Setiap manusia, setiap jiwa akan menyaksikan bahwa apa yang dikerjakannya semua dihadirkan, ditampakkan. Itu juga di mahsyar. Ya. Bagaimana orang akan mendebat saudaranya, ya Rabb saya pernah diginikan, saya pernah digitukan, saya pernah ini, saya pernah itu di mahsyar. Ya. Semua permasalahan di situ. Bahkan Allah pertontonkan di hadapan umat manusia saat itu, yaitu hewan-hewan yang dulu selama di dunia pernah diterkam. Ya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Kemudian la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu di mana? Di mahsyar. Orang akan mengatakan, ya, yauma yanzurul mar'u, setiap orang akan mengatakan ma qaddamat, akan menyaksikan apa yang telah dilakukan. Tiba-tiba orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mendingan saya jadi debu saja. Kenapa minta jadi debu? Karena dia menyaksikan hewan-hewan itu setelah saling menuntaskan kisosnya, ya, yang dulu di dunia dimakan, di sana nanti dia akan memakan. Yang dulu di dunia diterkam, di sana nanti akan menerkam. Ya, ya ibaratnya kalau di dunia harimau makan apa? Rusa gitu ya. Nanti rusa itu gantian makan harimau gitu. Berbalik. Setelah selesai tuntas, Allah mengatakan kunu turaba, silahkan kalian semua jadi debu. Maka jadi debu semua. Orang kafir melihat, ya Allah, kita pengen dong jadi debu aja udah, daripada harus menghadapi siksa neraka. Dan itu di mana kejadiannya? Di mahsyar. Jadi Allah tampakkan semua. Matahari didekatkan. Ya. Wa idza suhufu nusyirat, suhuf-suhuf diperlihatkan, dipertontonkan, dipersaksikan. Diungkap oleh Allah, diberikan. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat itu nanti akan kembali berpulang kepada kitabnya. Dalam beberapa penjelasan tafsir, kitabnya apa? Kalau di kita umat Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Yang akan dicari, mana Al-Quran? Tapi sebagian mengatakan kitabnya apa? Amal solehnya. Setiap orang hanya bisa berpaku kepada amalnya saja. Yang amalnya baik, wujuhu yawmaidhin 'alaiha, ya wujuhu yawmaidhin basirah. Ya, ada yang wujuhun yawmaidhin 'alaiha ya ghabarah, tarhaquha qatarah. Ya, ada yang wujuhun yawmaidhin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Dia ada wajah-wajah yang tiba-tiba tertunduk, khasyi'ah, merenung, menyesal gitu. Ada yang kemudian mustabsyirah, ya, yang dia senyum penuh dengan kebahagiaan. Kenapa bahagia? Di mahsyar padahal belum masuk surga, Pak. Baru di mahsyar. Karena sudah ada catatan amalnya. Inilah wa idzas suhufu nusyirat.
Makanya salah satu doa yang diajarkan dan dianjurkan untuk kita baca, ya Allah, berikanlah suhufku nanti dari sebelah kanan. Ya. Berikanlah catatan amalku nanti dari sebelah kanan. Minta kita sama Allah. Ya. Karena pilihannya cuma 3. Kalau enggak dari sebelah kanan, dari belakang, kalau enggak dari sebelah kiri. Cuma 3. Enggak ada yang dari depan. Ya. Ya rahmatullah. Baik. Kemudian warawa Marsad ibn Wada'ah qala in idza kana yaumul qiyamati tatayaratis suhuf min tahtil arsh. Kalau nanti hari kiamat tatayarat, maka suhuf itu, kitab-kitab catatan amal kita itu akan berterbangan tahtal arsh, di bawah arsy-Nya Allah. Terbang, saling terbang satu dengan yang lain. Ya. Fataqa'u sahifatul mu'min fi yadihi fi jannatin 'aliyah. Ya. Maka sahifah catatannya orang beriman ketika dia sedang berputar-putar di bawah arsy-Nya Allah, tiba-tiba jatuh langsung di tangan kanannya. Ya, jatuh di tangan kanan. Ya. Wa taqa'u sahifatul kafiri fi yadihi fi samumin wa hamim. Dan adapun sahifahnya orang-orang kafir akan jatuh di tangan kirinya. Bukan hanya jatuh, tapi kitabnya pun dalam kondisi yang fi samumin wa hamim. Sudah mulai panas karena sudah tersentuh api neraka. Ya. Kitabnya panas, diserahkan, langsung jatuh ke tangan sebelah kiri. Waruya an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'urah. Kata Nabi dalam riwayat Ummu Salamah bahwa semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, uratan, tidak beralas kaki dan tidak berbusana. Faqultu ya Rasulullah fa kaifa bin nisa? Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami perempuan-perempuan? Malu kami tidak berbusana, malu kami tidak beralas kaki. Qala syughilan nasu ya Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hari itu sungguh menyibukkan semua orang. Sehingga likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan masing-masing yang menyibukkan dirinya. Sehingga enggak sempet, bahkan enggak kepikiran untuk nengok kanan, nengok kiri. Ya. Kalau di dunia sesibuk-sibuknya kita lagi main handphone sambil jalan, mohon maaf, tiba-tiba lewat di kerumunan ibu-ibu yang senam. Sempet nengok gak kira-kira Pak? Padahal masih pakai busana itu. Hah? Sesibuk-sibuknya kita ngelihat ada perempuan misalnya masih berbusana, masih sempat tengok tidak? Masih sempat. Gambaran di sana Allah mengatakan untuk nengok aja nggak bisa. Ya. Saking apa? Saking udah nggak punya pikiran apapun kecuali tentang dirinya, baik yang surga, baik yang calon ahli neraka. Sama. Yang calon penghuni surga, dia sudah dengan semua gambaran kenikmatan itu sudah Allah kasih tahu di mahsyar. Ya. Namanya orang sudah punya imajinasi, dia udah nggak kepikiran lagi tentang apa yang di sekitarnya. Begitu juga yang calon ahli neraka. Tidak ada satupun yang menyibukkan kecuali bagaimana ketakutan, kegelisahan, wajah yang suram, yang apa namanya, yang muram gitu ya. Bagaimana nasibnya ketika dimasukkan ke dalam neraka itu? Itu yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan.
Faqultu wa ma syaghalahum, maka Ummu Salamah berkata, emang yang menyibukkan mereka apa ya Rasulullah? Qala nashrus suhufi fiha mathaqilud dzarri wa mathaqilul khardal. Subhanallah, kata Nabi, ya, semua catatan-catatan amal sekecil apapun yang sebesar dzarrin dan sebesar khardalin tiba-tiba muncul semua, kelihatan semua. Ya, sampai kita juga bingung. Ya, kalau ibaratnya orang auditor ini, angka 1 perak aja muncul dia. Ya. Laporan antara debit dan kredit, neraca keuangan nggak stabil, nggak pas gitu ya, nggak sama. Cuman beda 1 saja rupiah, itu kira-kira pusing nggak itu Pak? Salahnya di mana ini? Di saldo kreditnya misalnya 2.100.000 Rp1. Debitnya 2.100.000 doang. Ini 1 muncul dari mana ini? Pusing dia lihat satu persatu. Pak Haji, kita nonton yuk. Entar dulu nih, saya 1 dari mana nih? Yuk main sepeda, kita jalan-jalan. Enggak mau, ini 1 dari mana, saya bingung nih. Ya, udah gak mikirin apapun itu. Ya, karena apa? Nashrus suhuf. Semua catatan itu tersebar, terungkap, yang masaqilul dzarri wa masaqilul khardal. Yang sebesar biji zarrah dan sebesar biji khardal. Kita sering mengatakannya apa? Biji sawi atau biji atom, kan gitu. Man kana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin, kan gitu. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi dari kesombongan, khardal. Ya. Atau misqala dzarratin min kibrin. Ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Jadi kecil, semua amal itu terungkap. Ya. Waqad madha fi surati Subhan qaulu Abi Thawar al-Adawi huma nashratan wa tiyyah. أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت فإذا مت طويت حتى إذا بعثت نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Ya. Ambil, silahkan renungkan, kata Imam Qurtubi. Silahkan renungkan, ya ibna Adam, wahai semua manusia, ma syi'ta, silahkan berbuat sesukamu. Fa idza mutta, tapi kalau Anda nanti sudah mati, tuyat, semua kitabnya akan tertutup, hatta idza bu'itsa nusyrat, tapi kalau nanti sudah hari berbangkit, itu semua akan dibuka sama Allah. Dan Allah akan mengatakan, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu baca sendiri deh, kata Allah. Ada yang salah enggak catatanku itu? Ya Allah, diputar semua Pak. Ya. Bisa protes? Gak bisa. Ya, karena catatannya lengkap. Ya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ini luar biasa. Sehebat-hebatnya kita notulensi di dunia, itu gak bisa merangkum semua. Bahkan kata per kata pun gak bisa, hanya bisa mengkonklusi, menyimpulkan. Ya, poin per poin. Tapi malaikat Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu lafaz pun gak ada yang lewat. Hatta mengatakan kepada orang tua saja. Sampai Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin. Kenapa? Kata saja itu kecatat. Ya. Kalau bahasa kita sekarang, ya, walaupun ngasih emoticon di WhatsApp, tahu emot ya Pak ya? Yang ada gambar senyum, kadang gambar apa gitu, macam-macam. Itu dicatat itu sama malaikat. Apalagi yang pakai stiker-stiker, gambarnya gambar orang, tulisannya nggak sesuai dengan apa yang pernah dia bilang misalnya. Ya.
gambarnya tokoh siapa. Ya. Pertanyaan kita udah izin belum pakai foto dia? Ayo, nanti di akhirat diminta sama dia gimana? Ente ngambil foto saya, bikin stiker tulisannya macam-macam. Udah izinkah kita sama beliau itu? Sama siapapun lah foto itu. Pertama itu. Ya. Yang kedua, ternyata kalau yang dijadikan sebagai justru bahan ejekan, foto-foto orang-orang tersebut kita jadikan sebagai bahan ejekan. Ya. Sudahkah kita kemudian meminta kepada mereka maafnya, ridhanya, izinnya? Ini kan juga hal-hal yang kadang-kadang kita sepelekan, tapi itu tercatat. Ya. Luar biasa. Atau kita motong-motong video orang yang sebenarnya aibnya harus kita jaga, kemudian dijadikan sebagai bahan-bahan stiker juga sama. Mayal fidhu, tidak ada satupun yang terucap. Kalau sekarang bahasa komunikasi bukan hanya ucapan, bisa dengan jempol-jempol kita. Ya, lengkap sekali. Nah, waqala Muqatil, berkata Imam Muqatil, "Idza mata al-mar'u tuwiyat sahifatu 'amali, fa idza kana yaumul qiyamati nushrat." Kalau seorang mati akan ditutup catatan amalnya, dan kalau hari kiamat nanti tiba akan dibuka kembali. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza qaraha qala ilaika yusaqul amru ya ibn Adam. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, kalau setiap kali Umar baca ayat ini, ya, kalau Umar radhiyallahu anhu setiap kali baca ayat ini, beliau akan komentar apa? Ilaika yusaqul amru ya ibn Adam. Sekarang semua urusan terserah kalian saja wahai semua manusia. Ya, ibaratnya apa? Saya sudah ngasih tahu, ya, saya sudah menyampaikan, saya sudah kemudian menasehati. Ilaika yusaqul amru ya ibn Adam. Udah sekarang terserah ente Pak Ade dah. Ya, itu Umar itu. Sekelas Umar begitu. Ya. Ilaika, saya kembalikan kepada engkau, saya kembalikan kepada kalian, saya kembalikan kepada anda saja. Yusaqul amru, karena pada hakikatnya dan pada akhirnya semua urusan kembali kepada masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada satupun yang memikul dosa orang lain. Setiap kita tanggung jawab dosa masing-masing. Bahkan nanti orang-orang yang selama di dunia diikutin, di akhirat dia ninggalin. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingat kata Allah, nanti ada saatnya orang-orang yang dulu di dunia diikuti, nanti di akhirat sama-sama masuk neraka. Yang ngikutin protes, ya Allah nih saya gara-gara dia. Kata dia, jangan salahin saya kan gak nyuruh ente follow saya. Saya kan gak nyuruh ente nontonin saya. Ente gak pernah saya nyuruh ente kemudian ikut-ikut saya. Enggak, jangan salahin saya juga berlepas diri dari kalian. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u. Ya. Kalau bahasa orang Arab Amiyah bilang apa? Nafsi, nafsi. Nah, ini dia. Pak Haji paham dan nafsi Pak Haji. Nafsi apa itu? Ya, sendiri-sendiri dah. Ya. Nah, selama di dunia kita masih bersama, itulah fungsinya ad-dinun nasihah. Agama ini untuk saling menasihati. Kadang nasihat datang dari anak kita, dari mantu kita, dari mertua, orang tua, saudara, tetangga, dari murid, ya. Dari siapapun. Karena yang namanya sendiri-sendiri nanti di akhirat. Di dunia bareng-bareng. Ya, enggak ada lagi istilah sendiri-sendiri suami istri. Saya mah terserah suami saya Ustaz. Jangan. Ini perkataan Umar jangan kita contoh sekarang. Kalau di dunia ini kita saatnya apa? Bersama-sama. Tapi kalau sudah betul-betul mentok, nah bilanglah apa yang dikatakan Umar ini. Ilaikal amru kullu. Atau ilaika yusaqul amru ya ibn Adam. Semua urusan kembali kepada masing-masing. Sudahlah. Itu kalau udah mentok. Ya.
Tapi kalau kita kemudian masih terus, kalau Rasulullah SAW mengajarkannya, tentu umat Nabi adalah umat yang azizun alaihima anittum harisun alaikum itu. Kita nggak pengen ada satupun umat Nabi yang masuk neraka. Nabinya saja pengen semua umatnya masuk surga. Ya, maka janganlah kemudian menghadirkan ketidakpedulian. Ya, jangan ada istilah nafsi-nafsi lah. Ya, yuk kita sama-sama. Berikutnya, wa qara Nafi' wa Ibnu Amir wa Asim wa Abu Amr wa nushrat mukhaffafah ala nushrat marratan wahidah liqiyam al-hujjah al-baqun bit-tashdid ala takrar an-nashr lil-mubalaghah fi taqri' al-'asi wa tabshir al-muti'. Ya. Dalam sebagian qiraat dibaca nushrat wa idzas suhufu nushrat. Sebagian qiraat membaca wa idzas suhufu nushrat. Yang satu pakai tasydid, yang satu tidak pakai tasydid. Dalam qiraat biasa, kita ada mengenal qiraat asyra, qiraat sab'ah, ya, 7 qiraat atau 10 qiraat. Ini ilmunya lebih mendalam lagi, ya, itu kita kasih tipis-tipisnya saja. Nah, wa qila li tikrari dzalika min al-insan wal malaikati asy-syuhada'i 'alaihi. Kenapa ditambahkan tasydid? Untuk menguatkan. Jadi ada tambahan satu huruf dalam Al-Quran atau dalam bahasa itu pasti menambahkan makna. Nazala turun, anzala menurunkan, nazala turunnya bertahap. Ya. Karuma mulia, akroma memuliakan, karroma amat sangat memuliakan. Ya. Doroba memukul, doroba saling memukul. Jadi ada tambahan huruf, pasti ada tambahan makna. Kalau hanya nusyirat, itu kitabnya hanya dibentangkan saja. Tapi kalau nusyirat, betul-betul dipretelin satu-satu sama Allah. Iqra kitabaka. Baca halaman ini. Ngapain kamu di situ? Iqra kitabaka. Buka yang ini. Kamu di situ benar nggak begitu? Iqra kitabaka. Dipretelin satu-satu. Wa idzas suhufu nusyirat, pakai tasydid. Ya. Dan itu menjadi seperti sedang diinterogasi ya. Kalau cuma nusyirat hanya iqra kitabaka saja sekali saja, udah baca sendiri. Ada enggak yang mau diprotes? Ada enggak yang salah? Tapi kalau sudah nusyirat dipantengin, disuruh baca satu persatu. Ayo mana? Ada yang salah? Mana lagi coba? Mana lagi coba? Mana lagi? Itu idza as-suhufu nusyirat, pakai tasydid. Ya. Dalam rangka apa? Lil mubalaghah fi taqri'il 'asi, untuk menanamkan secara kuat ancaman kepada Allah bagi orang-orang yang masih berani berbuat maksiat. Ya. Wa tabsyiril muti', dan juga dalam rangka menanamkan motivasi bagi orang-orang yang mau berbuat taat. Ya, ketaatan pun harus kita rinci. Ya, kita dari tadi berangkat ke sini dari rumah, ya, bukan hanya jalan ke masjid, tapi ada rinciannya. Pas naik motor baca doa, di jalan zikir subhanallah, di jalan sambil zikir sore, nyampe ke masjid ketemu saudara ucapkan salam, itu kan detail sekali. Ke kamar mandi kaki kiri pakai doa, keluar kamar mandi kaki kanan pakai doa, kemudian ambil air wudu, semuanya ikut sunnah Nabi. Masuk masjid kemudian pakai kaki kanan baca doa, sholat sunnah, itu kan detail. Bukan hanya tentang berangkat ke masjid sholat berjamaah. Jadi ketika kita tahu setiap amalan itu Allah rinci secara detail, maka harusnya kita termotivasi setiap detik itu bernilai ketaatan. Di detik ini nih ketaatan kita apa? Di detik ini nih kebaikan kita apa? Di detik ini nih kemudian amal soleh kita apa? Karena permainannya tanda petik ya, karena dunia disebut sebagai la'ibun walahun, dunia kan permainan. Permainan yang Allah rancang adalah bagaimana hitungannya bukan hanya menit per menit, tapi detik per detik, bahkan sepersekian sekunnya pun akan tertangkap rinci dalam semua catatan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan pada ayat yang
Ya, insyaallah kita lanjutkan ayat 11 dan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nisa sabian makan bihun. Cukup sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.